Shoyan menatap dingin dengan sombong. Satu orang tak akan mampu berbuat apa-apa padanya. Bahkan dua orang itu hanya akan mampu menahannya. Seketika, tubuhnya diselimuti oleh cahaya emas dan berubah menjadi sosok cahaya raksasa. Meluncurkan tinjunya dengan serangan dahsyat, menghantam langsung Kun Huang. Kun Huang mengerahkan energi gelapnya. Dari mulutnya memancarkan asap hitam berwujud rahang raksasa yang menelan pukulan itu. Namun ledakan bergema, mulut raksasa hancur berantakan. Tubuh Kun Huang terhempas jauh ke belakang. Cairan merah segar menyembur sebelum terlempar 100 meter. Ying Huang yang baru hendak bergerak terdiam menyaksikan saudaranya dibuat tak berdaya pada pukulan pertama. Wajahnya menegang. Ia segera melesat bergabung membantu Kun Huang bertekad menjatuhkan Shoyan secepatnya. Di kejauhan, Feng Qing'er dan Zhu Feng menyaksikan pertempuran itu dengan mata yang tak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam 2 tahun yang singkat ini, kekuatan Shoyan telah menembus Doseng. Feng Qing'er yang selama ini berlatih keras untuk melampauinya hanya bisa menatap Shoyan yang semakin jauh. Ini bukan sekedar kekalahan, namun runtuhnya harga dirinya. Dua teriakan nyaring menggema merobek kehampaan. Dari celah, tubuh Kun Huang dan Ying Huang berubah. Wujud manusia mereka melebur bersama bayangan binatang buas menjadi sosok setengah manusia setengah makhluk purba. Getaran liar terpancar dari tubuh keduanya, bak badai energi tanpa arah. Dari kejauhan, Shoyan hanya tertawa pelan. Raksasa itu melangkah maju, ingin menguji sejauh mana dua doseng itu sanggup melawannya. Cakar tumbuh di tangan Ying Huang penuh ketajaman. Sementara itu, Kun Huang diselimuti oleh asap hitam yang terus bergulung, membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Ying Huang melesat. Teknik mematikan cakar iblis membelah langit dirilis mencabik udara dengan ganas. Tak hanya itu, Kun Huang juga melepaskan jurus pamungkasnya. Perut darah Kun Huang, tanah di bawah kaki Shoyan terbelah. Gumpalan hitam membumbung menjadi perut raksasa. Dari bagian atasnya terbuka lubang besar menyerupai mulut raksasa meraung dan berusaha menelan Shoyan hidup-hidup. Satu dari langit dan satu dari bawah tanah dalam sekejap. Shoyan terkepung sepenuhnya. Tak ada lagi ruang untuk menghindar. Langit bergemuruh ketika Shoyan mengerahkan kekuatannya. Dari ujung jarinya terpancar cahaya keemasan membentuk jari musim semi kuning yang segera beradu dengan cakar hitam yang datang menghantam. Suara benturan itu menggema, memecah udara. Tanpa ragu Shoyan merilis teknik berikutnya, telapak tangan penciptaan surga yang agung. Itu segera melesat. Bola cahaya hitam berputar cepat, menghisap segala kekuatan kegelapan di sekitarnya. Tubuh lawannya tersedot ke dalamnya, lalu dihempaskan dengan daya serang yang luar biasa. Shoyan tak hanya menahan serangan, tetapi juga memukul mundur Kun Huang dan Ying Huang. Di wajah keduanya, tergambar keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Mereka sama sekali tidak menyangka Shoyan telah menguasai teknik Do kelas Tian hingga pada tingkat yang semengerikan ini. Tak jauh dari sana, pertempuran lain berlangsung sengit. Dua doseng magical beast saling beradu kekuatan dan Feng Huang tampak semakin terdesak di bawah tekanan serangan Yao Ming. Sementara itu, suku Phoenix Iblis Langit menanggung kerugian besar akibat hantaman tanpa henti dari tetua Ming. Di tengah kekacauan, Shoyan kembali mengangkat tangannya. Telapak tangan musim semi kuning melikupi langit, membentuk telapak tangan raksasa yang memancarkan aura kehancuran itu jatuh menghantam Kun Huang dan Ying Huang. Kedua sosok itu berubah menjadi burung phoenix raksasa. Dari paruh mereka, kilatan cahaya melonjak ke langit, membentuk pilar cahaya penuh kekuatan dahsyat. Dentuman keras mengguncang bumi saat dua energi besar itu bertabrakan. Seperti dua meteor yang saling menghantam di angkasa. Tekanan serangan gabungan itu perlahan mendorong mundur telapak tangan raksasa Shoyan. Shoyan menyaksikan bagaimana dua lawannya bersatu demi menahan kekuatannya, namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang berdenyut dalam auranya. Pertanda pertempuran ini masih jauh dari akhir. Ya, Shoyan akhirnya melepaskan segel tato klan Xiaonya. Dalam sekejap, kekuatannya melonjak tajam, menembus batas doseng bintang 2. Dari kedua tangannya terbentuk telapak raksasa bercahaya yang menggetarkan udara, menelan pilar cahaya di hadapannya. Kun Huang dan Yin Huang sempat tersentak. Insting mereka memerintahkan untuk mundur, namun terlambat. Telapak tangan raksasa itu menembus pilar cahaya dan menghantam mereka dengan kekuatan brutal. Itu meremukkan pertahanan mereka. Tubuh keduanya terlempar tak berdaya, mengenaskan.
Para ahli suku Phoenix Iblis Langit yang tengah bertarung melawan kelompok tetua Ming serta Shou Yishan merasakan kekalahan akan mencekik mereka. Harapan lenyap, Chiu Feng dan Feng Qing'er terpaku antara tak percaya dan frustasi. Tak ada satupun di antara mereka yang pernah membayangkan Shoyan menyimpan kekuatan semengerikan ini. Tanpa banyak bicara, Shoyan mengulurkan tangannya dan dalam pusaran energi hitam emas, ia menyegel Kun Huang serta Ying Huang. Melihat ini, Feng Qing'er dan kelompoknya panik, segera berpencar lari ke segala arah. Namun dalam satu gerakan, Shoyan mengepalkan tangannya. Dari sela jarinya muncul sangkar cahaya redup bagai kurungan dewa yang menjerat dan menyegel mereka semua. Tatapan Shoyan lalu beralih ke arah Feng Huang. Suaranya dingin dan bergema, membawa ancaman yang tak mungkin disangkal. Menyerahlah dalam 10 tarikan nafas atau mereka akan mati di hadapanmu. Teriakan itu menembus riuhnya pertempuran. Feng Huang dan Yao Ming yang tengah bertarung sengit spontan terpaku. Tatapan Feng Huang kacau ketika mendapati Kun Huang dan Ying Huang dalam genggaman Shoyan. Tubuh keduanya bersimbah cairan merah, wajahnya pucat pasi, tak sadarkan diri. Dalam keheningan, ketakutan menggantikan amarah Feng Huang. Shoyan dan suku Phoenix Iblis Langit telah lama bermusuhan. Ia tak akan berbelas kasihan. Ia memberikan dua pilihan, pergi dan hidup atau bertahan dan menanggung murka. Jika tetap bertahan, Shoyan dan Yao Ming akan bergandengan tangan memburu Feng Huang dan membinasakannya bersama kedua saudaranya. Feng Huang sadar kekuatannya tak akan mampu menandingi gabungan kekuatan mereka, namun dalam kebuntuan ia malah mengancam akan meledakkan diri, menyeret Shoyan dan Yao Ming dalam kehancuran bersamanya. Ancaman itu bukan gertakan kosong, bahkan Shoyan bisa merasakan getar niat membunuh yang nyata. Namun Shoyan hanya tersenyum dingin, menggenggam kepala Kun Huang dan Ying Huang yang masih tak sadarkan diri. Menantang balik beradu kecepatan dalam peledakan dirinya atau Shoyan menghancurkan inti monster mereka berdua di hadapannya. Kata-kata itu menghantam Feng Huang. Tak punya pilihan, ia melepaskan amarahnya, menyerah dan dengan tegas tak akan ikut campur lagi, dengan syarat Shoyan melepaskan kedua saudaranya. Shoyan menatapnya lama. Ia akan melepaskan kedua saudaranya, namun Chiu Feng dan dua lainnya akan tetap bersamanya. Tatapan Feng Huang berubah dingin seketika. Merasa Shoyan tidak tulus dalam pertukarannya. Shoyan tidak bodoh. Ia juga tak mudah ditipu. Jika melepaskan semuanya, suku Phoenix akan kembali dengan bala bantuan yang lebih besar. Jadi Shoyan akan menjadikan ini sebagai jaminan. Kepala suku masa depan dan dua tetua agung mereka akan ditahan. Shoyan meminta Feng Huang membawakan pesan darinya. Jika kepala suku Phoenix Iblis Langit menepati janji dan mau berdamai, maka dia akan menjamin keselamatan mereka. Keheningan yang panjang menyelimuti tempat itu. Feng Huang menatap sekali lagi, seolah menimbang sesuatu yang berat dalam hatinya. Lalu akhirnya dia berbalik dan pergi. Shoyan memandang sosok Feng Huang yang pergi sebelum menghela nafas panjang. Setelah situasi di sini terkendali, ia dan rekan-rekannya berbalik arah, bergegas menuju Pulau Naga Timur. Ketiga pulau telah menyerang bersamaan. Entah bagaimana kondisi Xian saat ini.